Film diawali dengan berlatar pada tahun 2003. Di saat itu, sebuah perusahaan sedang membuka lowongan pekerjaan untuk posisi buruh musiman yang akan dipekerjakan di pabrik gula. Di pagi itu, sekelompok orang yang menjadi buruh musiman akan diberangkatkan ke pabrik gula. Mereka adalah Fadil, Endah, Naning, Frankie, dan Dwi. Dan ada sepasang kekasih bernama Hendra dan Wati. Perjalanan menuju pabrik gula tersebut cukup jauh. Jadi di sepanjang perjalanan mereka saling berkenalan. Diketahui Hendra dan Wati akan segera menikah. Namun Hendra masih kekurangan biaya untuk melamar Wati. Oleh karena itulah dia menjadi buruh musiman, berharap dari gaji yang ia dapatkan nanti bisa mencukupi biaya untuk melamar Wati. Dan di sini Wati juga ingin membantu Hendra. Oleh karena itulah dia juga ikut menjadi buruh musiman. Setelah itu tibalah mereka di pabrik gula tersebut. Karena kondisinya sudah menunjukkan sore hari, lalu mereka yang baru datang langsung dibagi ke mes yang sudah ditentukan. Diketahui pabrik gula ini merupakan pabrik peninggalan Belanda. Ada banyak cerita misteri dari warga lokal tersebut, bahwa di pabrik ini ada tempat yang dikeramatkan, dan semua orang dilarang untuk memasuki area tersebut. Oleh karena itulah di pabrik gula ini memiliki peraturan yang sangat ketat untuk para buruh yang bekerja di sini. Dan mereka tidak boleh melanggar peraturan yang sudah diberikan. Di malam pertama mereka tinggal di kawasan pabrik, terdengar suara peluit panjang yang menandakan waktu sudah menunjukkan jam 9 malam, dan para buruh dilarang untuk keluar dari mes. Endah pun penasaran dengan suara peluit itu, lalu dia melihat suasana di luar mes yang terlihat sangat sepi. Tidak ada satu orang pun yang keluar dari jam tersebut. Di sisi lain, Fadil mulai diganggu oleh Dedemit penunggu pabrik. Hal itu terjadi ketika dia akan menunaikan sholat. Tiba-tiba Dedemit itu muncul di depannya dan seketika menghilang. Malam pun semakin larut. Semua buruh sudah beristirahat. Di saat itu Endah terbangun dari tidurnya dan dia mengambil air minum di dapur. Namun tiba-tiba saja dia merasa seperti ada orang yang lewat di belakangnya. Endah yang mengira kalau itu salah satu temannya, ia pun mencari tahu hingga dia melihat kunci pintu yang bergoyang, yang mengartikan ada seseorang yang baru saja keluar dari mes. Endah yang belum mengetahui peraturan dilarang keluar di jam malam, ia pun nekat keluar untuk mencari tahu siapa yang baru saja keluar dari mes. Dan tak beberapa jauh ia melangkah, terlihat sosok bayangan yang berjalan ke arah sebuah gudang di area pabrik tersebut. Kemudian Endah terus mengikutinya hingga ia sampai tepat di depan gudang itu. Namun tiba-tiba sosok itu menghilang. Endah yang mengira sosok tersebut masuk ke dalam gudang, ia pun akhirnya mengintip dari celah lubang dan mendapati hal aneh yang ada di dalam gudang itu. Ternyata di dalam ruangan itu dia melihat pegelaran wayang, di mana mereka semua menggunakan pakaian adat Jawa kuno. Dalam keadaan ini sejenak Endah terdiam dan mulai timbul pertanyaan di pikirannya. Kenapa ada pegelaran wayang di gudang tertutup? Namun di saat dia sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba suara gamelan berhenti. Dan semua orang yang berada di dalam gudang tersebut menatap dirinya, hingga membuat Endah ketakutan dan terjatuh. Setelah itu Endah langsung pergi dari sana, tapi tanpa ia sadari kalau di saat itu ada sosok makhluk hitam besar yang sedang memperhatikan dirinya. Di keesokan harinya semua buruh dikumpulkan dan diberi arahan oleh Bu Marni yang merupakan manajer pabrik. Bu Marni kemudian memperkenalkan beberapa petugas, di antaranya ada 2 orang satpam bernama Pak Rano dan Karno, lalu Mbah Samin dan beberapa mandor yang akan mengawasi pekerjaan mereka. Setelah itu Bu Marni memberitahu peraturan yang ada di pabrik, terutama peraturan jam malam, yang dimana jika mendengar suara pantungan yang berbunyi setelah maghrib, itu tandanya jam kuning, yang artinya semua buruh harus sudah masuk ke dalam mesnya masing-masing. Kemudian jika mendengar suara peluit pabrik yang berbunyi di jam 9 malam, itu tandanya jam merah, yang artinya seluruh buruh pabrik dilarang keras untuk keluar dari mes, dan semua peraturan itu tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Setelah memberikan arahan, semua buruh pun diarahkan ke mandor masing-masing, sedangkan Endah diminta Bu Marni untuk bekerja di dalam ruangan. Di hari pertama mereka bekerja, terlihat semua buruh sangat bersemangat dan mereka bekerja sesuai tugasnya masing-masing. Para pria memanen tebu, sedangkan wanita mengurusi dokumen-dokumen pabrik. Sewaktu jam istirahat, Dwi dan Frankie menceritakan ke teman-temannya tentang sejarah pabrik gula ini. 7 tahun yang lalu terjadi kebakaran besar di gudang tua yang menewaskan para buruh yang terjebak di dalam gudang tersebut. Dikabarkan kebakaran itu terjadi dikarenakan para buruh melanggar peraturan dengan berpesta minuman keras. Oleh karena itulah penunggu gudang itu menjadi marah, lalu dia membakar para buruh tersebut. Jadi dari kejadian inilah peraturan jam malam diberlakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dan di sini Anda mengalami kejadian yang mengerikan.
Di saat itu ketika dia sedang menyelesaikan tugas, tiba-tiba ada sosok demit yang menyeramkan bergerak di sebelahnya. Sontak saja hal ini membuat Endah menjadi sangat ketakutan. Kemudian saat Endah keluar ruangan, di saat itu ia bertemu dengan Rani. Lalu ia menanyakan apakah semalam Rani keluar dari mes. Dan ternyata itu bukan Rani, melainkan sosok demit yang tiba-tiba mengejar dirinya hingga membuat Endah lari ketakutan. Teror yang mengerikan yang dialami oleh Endah ternyata tak sampai di situ saja. Kali ini dia kembali mendapatkan teror dari penunggu pabrik gula tersebut, yang dimana saat ia sedang mengantarkan dokumen ke beberapa bagian, di saat itu Rani menawarkan diri untuk membantu mengantarkan dokumen, karena ia searah dengan tujuan Endah. Akan tetapi tak berapa lama terjadi hal yang mengerikan. Di saat kereta barang yang membawa hasil panen sudah berjalan, di saat itu Endah melihat Rani sedang duduk di jalur kereta. Melihat itu Endah langsung berteriak memanggil Rani, tetapi Rani hanya menoleh sambil tersenyum. Dari kejadian ini Rani langsung dibawa ke rumah sakit dan Bu Marni menjadi sangat marah dengan Endah karena menitipkan pekerjaannya ke orang lain. Sambil menangis Endah meminta maaf ke Bu Marni. Dia juga memberitahu kalau Rani lah yang menawarkan bantuan untuk mengantar dokumen. Beberapa saat kemudian Mbah Samin datang dan meminta agar penggilingan tebu ditunda, karena dia ingin memastikan kalau kecelakaan yang dialami oleh Rani hanyalah kecelakaan biasa, bukan dari amarah demit penunggu pabrik. Namun sayangnya Bu Marni menolak dan memerintahkan agar proses penggilingan tetap dilakukan. Karena jika penggilingan ini ditunda, maka perusahaan bisa mendapatkan kerugian yang sangat besar. Setelah mendapatkan penolakan dari Bu Marni, kemudian Mbah Samin meminta tolong ke Mbah Jina untuk mencari tahu tentang kecelakaan ini. Lalu dengan kesaktiannya, Mbah Jina mencari penyebab kecelakaan ini dengan cara melihat isi di dalam buah kelapa. Dan ketika kelapa itu dibelah, muncul darah serta 2 ekor kelabang, yang mengartikan kejadian ini bukanlah kecelakaan biasa, melainkan penunggu pabrik ini marah, tapi penyebabnya itu masih belum diketahui. Kemudian untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, mereka akan melakukan upacara persembahan. Di sisi lain, Padil menanyakan kejadian kecelakaan yang dialami oleh Rani. Di momen ini, Endah menceritakan semuanya terkait teror yang dialami selama bekerja di sini. Kemudian Endah juga meyakinkan kalau kecelakaan yang dialami oleh Rani bukanlah kecelakaan biasa. Setelah itu Endah memberitahu kejadian waktu di malam pertama dia datang ke sini, di saat dia keluar dari mes waktu jam merah. Karena di saat itu dia mengikuti seseorang hingga sampailah di gudang tua. Dan mengejutkannya adalah di dalam gudang tersebut dia melihat pagelaran wayang. Mendengar itu tentu saja Padil menjadi kaget. Tapi sebenarnya dia juga merasakan kejadian aneh di pabrik ini. Tapi Padil tidak memberitahukan hal itu ke Endah agar Endah tidak semakin ketakutan. Keesokan harinya upacara persembahan dilakukan. Mbah Samin dan Mbah Jina menyiapkan 2 ekor sapi di dalam gudang keramat sebagai persembahan. Mereka berharap persembahan ini diterima oleh penunggu pabrik sehingga tidak ada lagi musibah yang menimpa semua orang. Teror yang mengerikan yang dialami Endah ternyata masih terus berlanjut. Kali ini dia melihat Rani sedang berada di kamarnya. Kemudian Endah meminta maaf atas kecelakaan yang terjadi sebelumnya. Sialnya, ternyata sosok itu bukanlah Rani, melainkan sosok demit yang menyeramkan, yang tiba-tiba menyerang dirinya sehingga membuat Endah berteriak ketakutan. Untungnya Wati dan Aning mendengar teriakan itu dan mereka langsung menenangkan Endah. Kamu tadi udah dianterin pulang. Di keesokan harinya ketika Mbah Samin dan Mbah Jina memeriksa gudang tempat persembahan, di saat itu mereka dikagetkan dengan persembahan mereka yang masih utuh. Padahal biasanya jika mereka memberikan persembahan berupa sapi, maka sapi itu pasti akan mati. Kejadian ini menandakan ada hal yang membuat penunggu pabrik marah besar sehingga menolak persembahan tersebut. Setelah itu Mbah Jina melakukan tirakat bersama Mbah Samin dengan menyembelih sapi, lalu kepala sapi dan darahnya dijadikan alat untuk ritual. Dan di sini teror mengerikan lagi-lagi dialami oleh Padil, di mana ketika dia sedang tertidur, tiba-tiba ada sosok tubuh tanpa kepala yang menaiki tubuhnya, hingga membuat Padil menjadi ketakutan. Di keesokan harinya ketika Padil berangkat kerja, di saat itu dia melihat Bu Marni dan beberapa orang lainnya pergi ke arah sumur tua. Lalu secara diam-diam Padil mengikuti mereka. Setelah itu ketika semua orang sudah pergi, Padil penasaran dengan sumur tua itu. Dan saat ia melihat ke dalam sumur itu,
Seketika ia terkejut karena di dalamnya ternyata ada seorang buruh yang tewas mengenaskan. Tak lama Basamin menghampiri Padil dan meminta agar ia tidak membuat heboh atas penemuan mayat tersebut. Melihat Padil seperti ada sesuatu yang disembunyikan, lalu Basamin pun bertanya kejadian apa saja yang pernah dilihat selama tinggal di pabrik gula ini. Di saat itu Padil hanya terdiam. Kemudian Basamin mengajak Padil dan Endah untuk bertemu, minta mereka untuk menceritakan apa yang sudah terjadi selama mereka berada di sini. Pada saat itulah Endah mengakui kalau dia pernah pergi ke dalam pabrik di waktu jam terlarang, gara-gara dia melihat salah satu temannya keluar dari mes. Lalu dia mengikutinya hingga ke depan gudang. Namun sesampainya di sana ia malah melihat pagelaran wayang. Setelah mendengar pertanyaan Endah, lalu Padil pun menceritakan mimpinya dan ia mencocokkan dengan apa yang dialami oleh Endah. Dalam mimpinya itu Padil melihat ada seseorang yang keluar dari jam merah menuju salah satu gudang. Setelah kejadian yang dialami Rani, Padil mengira bahwa orang yang ada di mimpinya itu adalah Rani. Jadi Rani mengalami kecelakaan disebabkan oleh kemarahan dari penunggu gudang tersebut. Namun hal itu langsung dibantah oleh Mbak Jina karena dia sudah bertemu dengan Rani dan Rani menyampaikan kalau dia tidak pernah pergi ke gudang di malam hari. Namun di sini justru Rani menjadi korban kemarahan dari kerajaan demit penunggu pabrik. Setelah itu Mbak Jina bertanya apakah Endah pergi ke gudang bagian barat. Endah pun menjawab kalau dia malam itu dia pergi ke gudang di luar gudang utama. Dari pengakuannya Endah, dari sinilah akhirnya Mbah Jina menyimpulkan bahwa ada orang yang memasuki area terlarang dan membuat para demit marah. Mbah Jina berasumsi kalau ada 2 orang buruh yang masuk ke dalam gudang terlarang dan melakukan kesalahan di dalam gudang itu. Untuk mencari tahu kesalahan apa yang telah dibuat oleh orang tersebut, Mbah Jina dan Basamin melakukan ritual memanggil demit penunggu gudang terlarang tersebut. Ritual itu guna untuk mencari tahu kesalahan apa yang sudah diperbuat oleh 2 orang buruh itu. Tak berselang lama, Mbah Samin mulai kesurupan dan mengatakan, siapa yang tidak menepati janji maka dia akan mati. Setelah itu dalam kondisi yang masih kesurupan, Mbah Samin berlari menuju ke arah gudang terlarang dan semua orang mengikuti dari belakang. Dedemit yang memasuki Mbah Samin kemudian menunjukkan sebuah peti perhiasan yang tidak ada isinya. Lalu dari sinilah Mbah Jina mengetahui penyebab kemarahan para dedemit. Karena perhiasan yang tak kasat mata milik Maharatu telah dicuri, dan dia pun bingung bagaimana orang itu bisa melihat perhiasan tersebut dan mencurinya. Setelah itu Mbah Jina menjelaskan tentang gudang terlarang itu. Dahulu pada zaman Belanda sering terjadi kecelakaan kerja di tempat ini. Kemudian mereka membuat perjanjian dengan Maharatu, sang pemimpin kerajaan demit, agar tidak saling mengganggu. Nah, semenjak itulah gudang ini menjadi keramat. Tapi sayangnya 7 tahun yang lalu sekelompok buruh musiman melakukan kesalahan di gudang ini, sehingga membuat para penghuni kerajaan demit menjadi marah, sehingga terjadilah kebakaran yang menewaskan para buruh yang terjebak di dalamnya. Semenjak kejadian itu gudang ini ditutup dan terlarang untuk semua orang. Namun sekarang ada kesalahan yang dilakukan oleh 2 orang buruh yang masuk ke dalam gudang terlarang ini dan mencuri perhiasan tak kasat mata milik Maharatu. Setelah mengetahui penyebabnya, Mbah Jina lalu meminta tolong ke Endah dan Padil untuk mencari tahu siapa yang telah berani mencuri perhiasan tersebut dan memintanya untuk segera dikembalikan agar tidak ada lagi korban-korban selanjutnya. Di sisi lain kita diperlihatkan pelaku yang mencuri perhiasan tersebut dan ternyata pelakunya itu adalah Naning. Hal itu terlihat ketika dia diteror oleh demit pabrik. Lalu tak lama Hendra datang untuk menenangkan Naning. Lalu sambil ketakutan Naning menunjukkan beberapa perhiasan yang berasal dari gudang terlarang. Di saat itu juga Hendra mengajak Naning untuk mengembalikan perhiasan tersebut ke gudang terlarang. Tetapi para demit itu terus menghantui Naning, membuatnya sangat ketakutan dan menjatuhkan salah satu perhiasan di halaman depan mes. Tak berselang lama Padil dan Endah pulang ke mes dan di saat itu Endah menemukan gelang emas di halaman depan mes. Lalu kemudian Prengki, Dwi, dan Wati datang. Dan dari sinilah akhirnya mereka menyadari kalau Hendra dan Naning tidak ada di mes. Setelah itu Padil memberitahu terkait kejadian apa yang terjadi di sini dan dia juga memberitahu penyebab hal itu terjadi. Dikarenakan Hendra dan Naning telah mencuri perhiasan milik penunggu pabrik. Mendengar perkataan Padil tentu saja Wati membantah semua itu, karena ia tidak percaya bahwa Hendra yang mencuri perhiasan itu. Namun untuk membuktikan semuanya, Padil menyuruh Prengki dan Dwi mencari Hendra dan Naning. Sedangkan Endah dan Wati mereka diminta untuk kembali ke gudang dan mengembalikan gelang emas tersebut ke Mbah Jina. Tolong mas, teman saya di dalam mas. Koncomu. Sini mas, di kamar ini mas. Kok kamu ikut-ikut aku terus? Nadamu
Sementara di sisi lain Hendra dan Naning sudah sampai di gudang. Di sini mereka bertemu dengan Bajinah dan Naning langsung mengembalikan perhiasan tersebut. Tak berselang lama Endah dan Wati datang. Kemudian Endah langsung menyerahkan gelang emas yang tertinggal ke Bajinah. Pada saat itu Hendra dan Naning akhirnya mengakui segala perbuatannya. Dan yang paling mengejutkannya adalah pengakuan dari Naning yang dimana ketika di malam itu mereka berdua dengan sengaja pergi ke gudang terlarang dan mereka bercocok tanam di tempat itu. Lalu setelah selesai bercocok tanam, Naning melihat sesuatu benda yang bersinar. Lalu dia mendekati benda itu dan ternyata ia menemukan perhiasan yang sangat banyak. Setelah itu dia mengambil perhiasan tersebut. Walaupun Hendra sempat melarangnya, namun dia tetap mengambil perhiasan itu. Mendengar penjelasan mereka, Wati seketika menjadi sangat marah. Dia tak mengira kalau calon suaminya berselingkuh dengan temannya. Bahkan mereka sudah bercocok tanam. Dari perbuatan yang sudah mereka lakukan itu, Bajinah menyampaikan kalau sebenarnya perhiasan itu tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Tapi karena mereka sudah melakukan perbuatan maksiat yang disukai setan, maka perhiasan itu muncul dan dapat dilihat oleh Naning dan Hendra. Jadi dari perbuatan dosa yang mereka lakukan itulah timbul dosa-dosa yang lainnya dan setan menyukai perbuatan mereka. Mereka sangat menyesal dengan apa yang telah diperbuat. Sambil menangis, Naning meminta maaf kepada Wati. Tapi sayangnya Wati tidak bisa memaafkan perbuatan mereka. Kemudian dengan perasaan yang sangat marah, Wati keluar dari ruangan itu. Namun tiba-tiba saja tubuhnya melayang di udara. Kemudian dia mulai tertawa dengan suara yang sangat menyeramkan. Kejadian ini membuat Bajinah berusaha melawan The Demit yang merasuki tubuh Wati. Walaupun kekuatan Demit itu sangat hebat, tapi Bajinah terus melawannya. Situasinya pun semakin mencekam ketika Endah juga mengalami kesurupan. Namun di sini Endah justru masuk ke dimensi lain. Di sana ia berada di acara pernikahan dengan adat Jawa. Anehnya di acara tersebut pengantinnya dimasukkan ke dalam lubang seperti liang kuburan. Dan setelah itu mereka menguburkan hidup-hidup pengantin tersebut. Beberapa saat kemudian setelah keadaannya sudah tenang, Bajinah yang masih kesurupan menyampaikan kalau kerajaan Demit meminta tumbal manusia setelah perbuatan yang sudah dilakukan oleh Hendra dan Naning. Dan karena itu mereka harus menanggung resikonya untuk dijadikan persembahan. Setelah itu Bajinah meminta Pak Rano dan Karno mengantarkan mereka ke rumah Bu Marni karena mereka akan dijadikan manten tebu, yaitu ritual pengantin seperti yang dilihat oleh Endah. Pada saat itu Padil dan Endah berusaha mencegah ritual tersebut. Tapi Bajinah tetap memaksa melakukan ritual tersebut agar tidak ada lagi korban akibat perbuatan yang dilakukan oleh Hendra dan Naning. Kemudian Bajinah menyampaikan kalau ritual ini selalu dilakukan jika memasuki masa giling tebu. Hal ini sudah dilakukan sejak dulu semenjak pabrik ini berdiri. Maksud dari manten tebu adalah sepasang kekasih yang diarak seperti pengantin. Lalu mereka akan dikuburkan di ladang tebu sebagai persembahan untuk penguasa Demit. Bajinah telah melakukan banyak upaya sehingga persembahan manusia bisa digantikan oleh hewan ternak. Tetapi sayang kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang ini membuat kerajaan Demit menolak sesajen dan mereka meminta kembali tumbal manusia. Oleh karena itulah sekarang yang akan menjadi tumbalnya adalah Hendra dan Naning sekaligus untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah mereka lakukan. Beberapa saat kemudian Hendra dan Naning dihiasi selayaknya sepasang pengantin. Kemudian Bajinah mengambil darah mereka dan Bajinah meminta Hendra dan Naning dijaga. Lalu Bajinah menaburkan beras yang sudah dibacakan mantra. Dan dia juga melarang Hendra dan Naning keluar dari lingkaran beras tersebut. Di sini saat ritual dilaksanakan, sebenarnya Bajinah sedang menolong mereka dengan cara mengganti peranan Hendra dan Naning dengan boneka yang sudah diberikan darah mereka. Setelah itu boneka tersebut dikuburkan oleh Bajinah untuk mengelabuhi para Demit. Namun yang dilakukan Bajinah hanyalah sia-sia. Karena di saat itu penguasa kerajaan Demit justru mencari keberadaan Hendra dan Naning. Kemudian dengan kekuatan saktinya, Demit itu menyingkirkan lingkaran beras yang sudah dibacakan mantra. Lalu Hendra dan Naning dibawa dan ditukar dengan boneka yang sudah dikubur. Kejadian ini tentu saja membuat semua orang menjadi ketakutan. Kemudian ketika mereka melihat Hendra dan Naning berubah menjadi boneka, di saat itu juga Wati dan teman-temannya langsung pergi ke tempat ritual manten tebu. Lalu mereka menggali tempat di mana Hendra dan Naning dikubur. Hingga akhirnya mereka menemukan jasad Hendra dan Naning dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Keadaan tersebut membuat tangisan Wati pun pecah. Dia tak mengira kalau calon suaminya akan pergi meninggalkan dirinya dalam kondisi yang seperti itu. Dan keesokan paginya Frankie, Dwi, Fadil, Endah, dan Wati pulang ke rumahnya masing-masing. Namun ketika di perjalanan pulang, Fadil melihat ada sosok Demit yang masih mengikuti Endah. Dan film pun selesai.